Ku terima kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku.
Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kasih yang dirahmati sama Tuhan. Apakah yang hadir pada pagi hari ini mau memuji Tuhan? Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan kepada kita.
hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pergunakan waktu yang masih Amin. diberikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, ibadah kami ini ibadah yang Engkau berkati, kami dari ibadah Tuhan, hanya menguduskan kami semua para hamba-hamba-Mu yang melayani dan biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan dengan nama-Mu, dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan anak Allah Yesus namanya. Bersorak lagi bagi Tuhan, haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia.
memberikan persembahan kita, dan bagi yang bertugas kami persilahkan. Persiapkan hati dan pikiran kita, karena kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Maka daripada itu, mari kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun masalah pergumulan kita akan kuat kalau kita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita orang percaya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
bersyukur Bapa di surga. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini boleh bersama-sama dengan-Mu, memuji memuliakan Engkau di dalam hadirat Allah. Kami bersyukur kami diperkenankan dan dilayakkan, dibenarkan sehingga kami boleh beribadah kepadamu di tempat-Mu yang kudus, dan hadirat-Mu yang kudus ada bersama-sama saat ini. Kami bersyukur buat waktu yang sangat indah ini. Terlebih Engkau berkenan untuk menyampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata rohani kami, meneguhkan iman kami, agar kami boleh mengerti Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengurapan Allah kami dapatkan semuanya. Kami mengucap syukur dan siap untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, sehat-sehat semua. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam Kristus untuk memuji memuliakan Dia. Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayat 22. Kita belajar daripada firman Tuhan ini. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22 ya. Ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Sudah dapat ya? Kita baca mulai yuk. Dari ayat 21 ayat 18 dulu. Oh, sorry. Saya ngomongnya terbalik. Matius pasal 21 ayat 18 ya. Ayat 18. Matius 21 ayat 18 mulai sampai ayatnya yang ke-22. Kita baca 1, 2, 3. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Kita belajar tentang iman ya, tentang hidup yang berbuah atau hidup yang berdampak pada saat ini ya. Kita lihat peristiwanya pada pagi-pagi hari ya. Pada pagi-pagi hari Yesus tiba-tiba merasa lapar, pengen sarapan ini. Gak ada yang menyiapkan sarapan. Tapi di dalam perjalanan pagi-pagi hari itu mereka sudah mengadakan tetap perjalanan. Dan di tengah jalan Yesus merasa lapar, saudara sudah lihat. Lalu dia melihat pohon ara yang daunnya begitu lebat ya. Lalu dia berpikir daunnya begitu lebat, lalu dia mendekati pohon ara tersebut ya. Dikira siapa tahu dia bisa mendapatkan buah dari sana. Pada saat tersebut bukan musim pohon buah ara. Ada buah yang bisa berbuah pada musim-musimnya saja kan, nggak seterus-terusnya. Kalau pohon rambutan itu bermusim,
Tapi kalau ada buah seperti misalnya yang nggak berhenti berbuah, dulu ada merambat di pagar itu buah apa ya itu? Buah markisa ya. Nah, ketika dia mulai berbuah itu nggak berhenti, sudah dia merambat banyak. Ketika dia berbuah mulai kuning, ibu-ibu suka pada ngambilin. Tapi setelah itu diambil, ada lagi buah-buah yang kecil-kecil yang masih jadi pentil-pentilnya gitu ya. Nah, itu berbuah lagi, tapi ada lagi gitu. Dan kayaknya nggak pernah berhenti berbuah sampai pohon itu tiba-tiba kering. Mungkin karena sudah tua atau mungkin kurang asupan pupuk di bawahnya, karena memang itu pohon tidak dipelihara. Buah markisa itu yang gitu lebat. Sehingga kadang-kadang dia kalau sudah terlalu lebat sama tukang rumput, karena waktu itu sering ada rumput, kadang-kadang dibagusin maka dibabat sedikit gitu. Jadi ternyata kita cuma hanya mengambil buahnya tapi kita tidak merawatnya waktu itu, dan tiba-tiba sesuai dengan usianya udah lama matilah pohon itu, dan sekarang sudah tidak ada situ. Itu kapan saja waktu itu kita ambil bisa ada buahnya. Saya sendiri suka cari-cari karena saya tahu itu mengandung vitamin C yang kuat. Daunnya yang begitu lebat, kadang saya ke dalam ada yang kuning di situ ya, kadang sampai berjatuhan. Nah, pohon ara ini mengalami musim seperti musim durian, musim rambutan. Sebenarnya ya, tidak, kalau kita bicara ketika Yesus sampai di buah tersebut, di pohon tersebut, lalu dia tidak menemukan pohon ara tersebut, buah ara tersebut pada saat dia lapar dan sangat membutuhkannya. Nah, maka Yesus mengutuk pohon tersebut. Dia kutuk saudara ke pohon tersebut. Dia katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Jadi daunnya lebat, diharapkan ada buahnya. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Padahal waktu itu bukan musim pohon ara, saudara, buah ara. Coba saudara lihat di dalam, kita lihat di versi kitabnya Markus di saat ini ya, di versi Markus pasal 11 kita lihat di dalam ayat ini memang gak dibilang seperti itu, tetapi Markus pasal 11 mencatat di ayatnya yang ke-13. Markus 11 ayat 13 ya, kita baca, coba lihat 1, 2, 3. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Memang bukan musim buah ara. Ketika Yesus mendekati pohon tersebut, saudara yang kasih, dia berpikir, dia melihat kalau, saudara tahu itu bahasanya, kalau ia mendapat apa-apa di dalam pohon tersebut, mendapat buah, siapa tahu ada buah seperti itu. Tetapi ternyata tidak ada buah karena tidak ada, bukan musimnya. Lalu di dalam selanjutnya ayat 14, coba kita baca di sini ayat 14 di dalam Markus pasal 11 ini. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Yesus? Katanya 1, 2, 3. Maka katanya kepada pohon tuh, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya ya. Dan murid-muridnya pun mendengar, jangan lagi makan, seorang pun makan, jangan ada lagi yang seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-murid pun mendengar hal tersebut. Nah, coba kita kembali ke dalam Matius pasal 21 tadi, kembali ya. Kita lihat, ini versi lain, ini Markus catat, dia terangkat bahwa pada satu tidak ada musim buah ara, saudara yang kasih. Tetapi ketika Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, di ayat 19, atau Markus katakan jangan ada lagi yang makan buahmu selama-lamanya, ini versi ya. Kalau Markus bilang, Yesus mengatakan jangan ada lagi yang makan buahmu ya selama-lamanya. Tapi kalau Matius bilang engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya ya. Bukan berarti berbeda. Ini kadang-kadang orang mengambil perkataan, mungkin Yesus berkata dua-duanya ya, tetapi pengertiannya sama. Tetapi kata tidak akan mengakan buah itu bersama, tidak makan buah itu selama-lamanya lagi, itu terjadi di dalam kitab
di dalam Matius pasal 21 tadi itu, ya dalam Matius pasal 21 itu, apa yang terjadi? Kenapa orang tidak bisa makan buah lagi? Buah arahnya itu, buah pohon arah. Buah pohon ara tersebut yang sedang berdaun lebat tersebut, padahal siapa tahu bulan depan, 2 bulan depan sudah mulai musimnya. Karena pohon itu sudah menjadi sekonyong-konyong menjadi kering, ya. Dan seketika itu juga. Jadi nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa. Seketika itu juga, ketika mulut Yesus mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi. Nggak ada lagi yang bisa makan buahmu sampai selama-lamanya. Keringlah, jalannya apa? Keringlah pohonnya itu. Sebab itu murid-murid yang mendengar tadi, dia katakan tercengang. Bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong? Sekonyong-konyong berarti tiba-tiba apa yang diucapkan oleh Yesus itu punya kuasa, saudara. Ya, hati-hati juga kita untuk mengucapkan sesuatu hal. Amin. Sebab perkataan kita, apalagi kalau kita ucapkan dengan iman, itu tuh saudara yang kasih, itu apa namanya itu berkuasa. Jadi perkatakanlah perkataan-perkataan berkat saja. Ya, amin. Perkataan berkat sana. Di sini kita pelajari, saudaraku. Yesus Allah, kita bukan Allah. Yesus itu Tuhan, kita bukan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengutuk. Amin. Jangankan mengutuk, menghakimi saja. Kita tidak punya hak, saudaraku. Ya, menghakimi seseorang, sebab kita kadang-kadang pemikiran kita terbatas, pemikiran kita kadang-kadang tidak sempurna sehingga kita bisa salah hakimi. Sedangkan pengadilan itu aja, saudaraku, ketika orang masuk ke pengadilan, ya, vonis daripada seorang hakim saja bisa salah, betul? Ada berapa banyak orang korban daripada kesalahan tersebut? Ada orang yang tidak melakukan tetapi entah sesuai dengan bukti, sesuai dengan alibi dan sebagainya, tiba-tiba orang itu bersalah. Saudaraku, padahal bukan dia. Tetapi semua bukti mengarah kepada dia. Itu pikiran kita, itu pandangan kita, saudaraku, ya. Nah, Yesus, saudara lihat, dia kutuk pohon tersebut dan tiba-tiba keringlah pohon ara itu. Sekarang kita bicara dari sisi pohon tersebut. Pohon tersebut, saudaraku, tidak berbuah karena bukan musimnya. Ara, pohon ara. Ara, arti daripada kata ara tersebut artinya kebenaran. Ketika Sakeus punya penghalang, punya hambatan, punya tantangan, istilahnya tertantang untuk melihat Yesus dan punya kerinduan untuk menemui Yesus, tapi dia tidak bisa melihat karena kondisinya yang pendek. Sementara banyak orang di depannya, banyak orang yang tinggi-tinggi, dan bukan cuma orang yang tinggi-tinggi tapi berdesak-desakan. Tidak mungkin buat dia untuk menerobos sampai ke depan. Tidak mungkin buat dia naik ke atas orang tersebut lalu digendong orang, tak satu pun orang yang mau mendukung dia untuk melihat, karena dia juga bukan anak kecil, saudara yang kasih. Dia bukan anak kecil sehingga dia perlu didukung. Kadang-kadang kita kalau bawa di kerumunan orang, anak kita gendong supaya dia bisa lihat. Coba lihat. Misalnya ada pertunjukan sirkus. Dia bukan anak kecil, ya. Tapi saudara lihat, Sakeus, saudaraku, Sakeus berlari mendahului mereka dengan sekuat tenaga. Saya percaya, saudaraku, dia berlari mendahului mereka. Dia berarti muter. Dia muter lagi ke belakang, dia pergi ke depan dan dia melihat ada pohon di situ. Pohon apa? Pohon ara. Dia naik ke atas pohon ara tersebut dan dia berhasil melihat Yesus. Ara itu artinya kebenaran. Artinya ketika ketidakmungkinan terjadi bagi Sakeus, tidak mungkin toh dia bisa melihat Yesus. Apalagi, saudaraku, tidak mungkin Yesus bisa berbicara kepada dia sesuai kalau melihat kondisi dia, kalau melihat keadaan dia, apa yang ada padanya dan situasi sekelilingnya tidak ada yang mendukung, saudaraku. Tapi ketika, saudaraku, kita aplikasikan ke hal rohani, dia pakai kebenaran. Dia pakai kebenaran, dia hidup di dalam kebenaran, tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kerinduannya, keinginannya, dan dia memang siap untuk bertobat.
Itu sebabnya ketika dia bertemu Yesus, dia bertobat. Lalu kemudian bahkan bukan cuma dia akan membayar semua harga yang sudah saudaraku tidak berkenan, yang dia lakukan tidak berkenan, dia bayar semua harga tersebut. Dia coba untuk memperbaiki dirinya, saudaraku, dengan bayar harga atas setiap perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Itu kebenaran. Keirinduannya untuk bertobat, keinginannya untuk bertemu, itu kebenaran. Itulah kebenarannya, itulah yang benar. Amin. Dan hal yang mustahil itu, sebetulnya tidak ada yang mustahil, sehingga terjadilah dia bisa melihat Yesus. Bukan cuma itu, Yesus menumpang di rumahnya. Nah, pohon ara ini, kalau kita katakan kita ada di sisi pohon ara tersebut, tidak salah. Karena bukan musimnya. Tapi nama pohon ara ini, kalau Yesus sengaja membuat satu perumpamaan dan mengandung pengertian yang di dalamnya untuk mengajar kita, karena di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah yang akan disampaikan kepada saya dan saudara. Amin. Ara itu artinya kebenaran. Saudara tahu, kebenaran tidak melihat situasi dan kondisi. Kebenaran harus tetap ditegakkan dalam keadaan kondisi apapun. Amin. Amin. Ketika engkau susah, ketika engkau dalam keadaan kebingungan, ketika kita dalam keadaan rugi sekalipun, kebenaran yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu tetap harus kita lakukan. Amin. Amin. Kalau melihat pohon itu nggak salah. Tetapi bagi kita orang percaya, saudaraku, Tuhan ingin tunjukkan dalam situasi kondisi apapun, kebenaran kita sebagai anak Allah, kebenaran kita sebagai orang percaya harus tetap saudara memegang kebenaran tersebut. Yesus tidak melihat buah di situ. Lalu karena dia tidak berbuah, oleh perkataan Yesus, oleh firman itu juga lah yang kita dengar selama ini. Akhirnya apa? Ketika keringlah pohon tersebut. Kalau kita tidak menyatakan kebenaran, hidup kita pun akan kering. Saudara. Gak ada, bukan tambah baik, akan tambah parah, kering. Dan tidak lama, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, junjung tinggi kebenaran yang Tuhan taruh. Apa kebenaran yang Tuhan taruh bagi Sakeus? Satu, ketika dia mendengar nama Yesus, dia rindu untuk bertobat. Dia bukan cuma saja pengen saudaraku melihat. Dia orang terhormat. Dia orang yang terpandang. Kemana-mana dia pergi, mungkin dia dihormati orang, walaupun banyak orang yang membenci dia. Karena dia sering menyalahgunakan jabatannya. Saudara, untuk korupsi lah, untuk memeras lah lewat pajak dan sebagainya. Itu apa? Bahkan itu adalah gambaran pekerjaannya, adalah gambaran pekerjaan yang tidak disukai, gambaran pekerjaan yang merupakan istilahnya tempat orang banyak dosa di sana. Tetapi saudaraku, dia ingin menunjukkan, saudaraku, itu pekerjaan jadi pemungut bea cukai tersebut, itu adalah pekerjaan, salah satu program atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan pekerjaannya yang salah oknumnya. Amin. Amin. Pemerintah harus mendapatkan biaya-biaya atau dana untuk menyelenggarakan kehidupan pemerintahan tersebut. Lewat mana? Lewat pajak. Negeri ini, Indonesia, bisa dibangun dari pajak kita juga, bukan? Tetapi yang salah bukan pajaknya, bukan bea cukainya, tetapi orangnya. Saudaraku, kehidupan Sakeus yang berdosa sampai setelah dia mendengar Yesus, pasti dia sering mendengar Yesus, saudaraku. Ya, itu membuat dia ingin bertemu ketika Yesus datang ke Yeriko, ke kampungnya, dan dia ingin bertobat. Buktinya setelah melihat Yesus, dia langsung menyatakan bahwa dia ingin bertobat. Bahkan mau bayar harga. Kadang-kadang kita harus bayar harga untuk apa yang kita lakukan di masa lalu. Tapi gak masalah, Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang di belakang. Sehingga ketika kita melangkah, saudaraku, maju, kita tidak merasa bersalah diri dan tidak merasa tertuduh lagi. Kenapa? Kebenaran kita tegakkan. Amin. Sakit bayar harga, sakit. Tetapi dia pegang kebenaran tersebut.
Yesus ingin menunjukkan dengan pohon ara tersebut, saudara. Masalah kebenaran. Itu bicara kebenaran dulu ya. Tidak memandang situasi, kondisi, keadaan kita. Kita harus tetap hidup benar di depan Tuhan. Meskipun sakit, meskipun pikul salib. Meskipun saudara mengalami efeknya banyak, saudaraku. Mungkin ada ada seorang ibu yang jualan, saudaraku, sayuran ya. Ketika jualannya mulai sudah mulai berkurang karena masalah pandemi, maka sayur-sayur tersebut, saudaraku ya, dia olah menjadi makanan matang, lalu dia pasarkan lewat online. Ada yang membeli, tapi ada saja orang yang berkata, aduh itu kan yang masak orang Kristen, mengandung ibab katanya, nanti haram katanya. Ya biasanya gitu kan. Maka beberapa banyak saya lihat ada saya tahu orang saya lihat, saudaraku, ada beberapa bukan jemaat, saudaraku ya, tapi ada orang saya lihat dia anak Tuhan, tetapi ketika dia jualan buka rumah makan, dia pakai jilbab. Ya itu kan cuma pakaian ya. Maksudnya dia supaya orang nggak berpikir dia Kristen. Memang cuma pakaian, tapi tujuannya, saudaraku, sebenarnya kita menyamarkan, sudah mengadakan pembohongan saat tersebut. Apakah dengan pakaian itu dagangan laku apa tidak? Saudara, usaha kita berhasil, saudaraku, itu karena berkat Tuhan. Amin. Nah, ibu yang tadi itu karena dibilang seperti itu, dia nggak peduli, saudaraku. Dia tetap pasarkan, dia tetap katakan, sambil dia katakan bahwa dia makanannya halal gitu ya, 100%. Dan dia, kebenaran yang dia lakukan, dia terus berdoa minta berkat Tuhan atas usahanya. Mula-mula saudaraku seperti itu. Tiba-tiba ada seorang ibu haji ketika mengadakan pengajian, saudaraku, mau bikin nasi kotak. Karena dia kenal sekali ibu ini, apalagi seorang janda, dia minta, saudaraku, untuk dia pesan, kira-kira waktu itu dia pesan 50 kotak, saudara. Dia buat, ibu nggak takut? Enggak lah, saya kan tahu ibu, katanya, saya tahu kehidupan ibu. Enggak lah, katanya. Karena apa? Dilihat ketulusan, ada kebenaran Allah di dalam dirinya. Mungkin ibu itu nggak ngerti, tapi Allah bisa mendatangkan berkat dari mana saja. Amin. Karena dia tetap menjalankan kebenarannya, dia tidak pakai itu hanya untuk mengelabui orang. Dia katakan itu 100% halal, karena memang dia tidak taruh minyak apapun istilahnya yang membuat orang lain harus haram dan sebagainya. Dan dia tidak putus asa, itu pun kebenarannya. Dia tetap lakukan, dia tetap dengan tekun. Ketekunan itu juga berasal dari salah satu tindakan kebenaran yang ada dalam dirinya. Dia tetap tekun, dan terlebih daripada itu dia berdoa, dia minta berkat Tuhan, sehingga Tuhan kirimkan ibu haji tersebut. Dan sejak itu, ketika mereka merasakan enaknya makan, di mana beli? Di tempat ibu itu. Oh ya, tapi enggak, saya tahu dia ini 100% halal kok. Enggak, dia enggak seperti itu. Selama bertahun-tahun dia jualan sayur. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak itu, saudaraku, ketika ada pengajian di rumah salah satu anggota lagi, udah aku mau dan dia laku. Karena apa? Dia tetap menyatakan kebenaran itu. Tindakannya apa? Tindakan ketaatannya, tindakan, saudaraku, ketekunannya, saudaraku. Dan dia tidak perlu membohongi publik dengan cara hal-hal yang lain, ya kan? Tidak masalah dengan saya kata-kata di jilbab yang satunya lagi tadi itu, tapi tetap tidak laku. Akhirnya tutup, yang tadi itu berubah penampilannya, saudaraku. Bukan itu, tetapi yang kita taruh apa, saudaraku? Tuhan yang punya kita, Tuhan yang tanam kehidupan kita, amin. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Lakukan terus, saudaraku, itu jangan putus asa, itu kebenaran, saudaraku. Apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, artinya kita harus berbuah. Kalau ini bicara buah, dalam hal apapun, kapanpun kita harus berbuah. Berbuah itu bicara kita berdampak, amin, amin. Untuk menjadi berbuah, berdampak atau ada gunanya, bukan karena ketika kita kaya saja, punya duit banyak dan sebagainya, tidak. Atau ketika kita jadi menduduki satu jabatan tertentu, saat itulah kita saatnya untuk berbagi, untuk menjadi berkat, tidak. Dalam keadaan kondisi apapun, kalau saudara pegang iman seperti itu, ya, tidak mungkin, mustahil bagi
Sakeus dengan kondisinya untuk bisa tembus, tetapi dia pakai kebenaran. Dia pakai kebenaran apa? Dia ingin bertobat. Kerinduannya tidak terbendung. Dia cari, dia minta hikmat Allah. Dan Tuhan kasih, Tuhan melihat. Dia punya kegigihan, dia punya ketekunan, kerinduan. Dan dia punya hati saat itu untuk bertobat, untuk melihat Yesus, saudaraku. Dia punya hati, maka Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Di saat kita tidak punya jalan, dia buka jalan. Asal kita tetap hidup benar. Amin. Amin, saudara yang kasih. Ya. Asal kita tetap hidup benar. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu, saudaraku, faktor yang membuat kita susah untuk hidup benar, susah untuk bisa berjuang, susah untuk bisa bertekun, apalagi mendapatkan hikmat daripada Tuhan di dalam kemustahilan, ketidak ada jalanan tersebut. Apa? Hati kita. Hati kita yang tidak benar dan tidak tulus di hadapan Tuhan. Coba kita maju ke ayat dari ayat pasal 21 tadi. Pasal 21 tadi di dalam Matius pasal 21 tadi. Coba kita lihat di dalam pasal 21 tadi. Kita lihat di dalam ayatnya yang maksud saya bukan ke Markus pasal 11. Markus pasal 11. Coba kita lihat kondisi pohon ara yang sudah kering tadi ketika murid-muridnya lihat di dalam ayat yang ke-20 mulai. Markus 11 ayat 20. Kita lihat ke versi yang di Markus ya. Kita lihat keadaannya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai seakar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon," dikatakan, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, ayat 22, "Percayalah kepada Allah." Kenapa? Bagaimana mungkin pohon itu bisa kering sekonyong-konyong? Percayalah, kuncinya percayalah kepada Allah. Sakeus dia tetap percaya. Amin. Dia tetap percaya. Abraham dia tetap percaya. Ketika Yesus katakan kepada Allah, katakan kepadanya bahwa dia akan punya keturunan, saudaraku, yang begitu banyak. Padahal istrinya mandul. Tetapi ketika percaya tersebut terus bertumbuh sampai semakin kuat, itulah kebenarannya. Itu satu. Ya, kita masih melihat ini. Ya, ketika kepercayaannya itu terus bertumbuh dan dia dengan tulus hati, dengan tekun, saudaraku, dengan berpandang kepada Allahnya, menjalani hari-harinya dengan rasa percaya tersebut, akhirnya Sarah melahirkan anak meskipun di usia yang sudah uzur, sudah tua. Dia mendapat berita bahwa dia akan punya keturunan ketika dia umur 75. Tapi anaknya lahir, Ishak lahir ketika dia berumur 100 tahun. Berapa tahun tuh? 25 tahun. Lama atau sebentar? Berapa lama engkau menunggu? Berapa lama jawaban doamu? Saudara yang kasih, apakah sudah bertahun-tahun? Jangan putus asa kebenarannya, jangan putus asa, dan tetap dengan penuh semangat dan dengan penuh kerinduan untuk mendapatkan hal tersebut dan minta apa yang Tuhan mau. Amin. Dalam keinginan kita. Tetapi saudaraku, ada hal yang mengganggu saudaraku. Coba saudara lihat, kita terus di dalam ayat 23. Ayat 23 ini kita terus, coba kita lihat. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24. Nah ini saudara yang kasih. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Poinnya di 25, saudaraku, yang menjadi penghalang.
Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, kita meminta tadi, kita percaya tadi, kita bertekun, kita jalani hari-hari tersebut, menunggu sampai jawaban doa itu. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Asal hati kita, saudara yang kasih, kita akan bisa melakukan, iman kita akan terjadi, permintaan kita akan diberikan, saudaraku. Asal hati kita tetap bersih, tetap tulus. Amin. Tidak ada kepahitan. Amin. Amin. Tidak ada persungutan. Tidak ada di perjalanan kita menunggu jawaban doa kita. Di dalam perjalanan tersebut, saudaraku, kita mungkin tersakiti, ada yang ngejek kita dan lalu kita menyimpan dendam. Tidak ada. Dan kalaupun kita sempat tersakiti, sempat kesal sama orang, sempat marah, jangan dendam. Saudara harus mengampuni, lepaskan. Artinya kita tetap dalam keadaan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya tidak ada kebimbangan. Supaya apa? Damai sejahtera itu diperlukan di dalam diri kita. Arti damai sejahtera, saudara tetap dengan lapang hati dan menjalani dengan tulus hati, menunggu, menanti dengan penuh pengharapan. Amin. Dengan tidak putus-putusnya, walaupun mustahil, Tuhan akan menyatakan apakah, saudaraku, kebenarannya. Kalaupun jawaban doa kita tidak, artinya tidak terkabulkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, Allah sudah akan memberikan yang terbaik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Tidak cocok anakku, tidak cocok seperti itu. Begini. Dan saudara akan melihat hal-hal yang saudara tidak pikirkan itu, hal yang saudara tidak duga, berkat yang luar biasa, saudaraku, yang belum saudara pernah dapatkan, saudara dapatkan. Karena apa? Ada kebenaran Allah. Itu sebabnya Tuhan kasih contoh kepada pohon tersebut. Memang betul tidak ada musim, bukan musimnya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan, itu arti pohon ara tersebut kebenaran. Hidup kita, kebenaran Allah dalam kehidupan kita, bukan untuk di musim bermusim-musiman. Amin. Kehidupan rohani saudara tidak boleh mut-mutan. Ya. Ini awal tahun lagi mood, wah bergairah, ibadah terus sampai kepada Paskah bulan 4. Nanti selesai Paskah, masih lama ya ke Natal ya. Udah mulai kendor. Udah mulai sedikit, udah mulai kendor. Saudara mungkin tiba-tiba mengambil komitmen untuk mau berdoa. Untuk mau berdoa setiap hari, punya waktu dengan Tuhan. Saudara lakukan dengan rajin, tapi kesininya sesuai dengan ada tantangan, ada banyak orang seperti Sakeus, tidak mungkin bisa ditembus, saudaraku. Kalau Sakeus berhenti, dia tidak akan bertemu, dia tidak akan menerima berkat, dia tidak akan bertemu dengan yang namanya hidup di dalam keberkatan Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kalau dia berhenti, udahlah, capek-capek gua, ngapain lah sudah. Nanti juga suatu saat dia bisa saja, suatu saat saudaraku, misalnya dia tahu di mana ketika udah tenang semua nggak ada, dia pergi cari Yesus, dia pergi ke penginapannya, atau bisa saja dia orang kaya, tapi dia tidak. Pada saat kerinduan hatinya, keinginan, dia tetap tuntaskan sampai selesai. Supaya apa, saudaraku? Dia tidak tunggu besok, dia tidak tunggu nanti setelah orang semua bubar dulu, saudaraku. Tidak. Setelah sudah misalnya dia ada Yesus, dia tunggu di mana? Tidak, saudara. Saat itu juga kalau Tuhan panggil hati kita, Tuhan mau kita berubah. Amin. Amin, saudara. Saudara lihat itu. Nah, kalau kita punya pemikiran, kita punya iman seperti itu, Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 21 atau dalam Markus tadi, kalau kita lihat semua, apa saja yang kamu minta, saudara. Dalam ayat 22 pasal 18, Matius pasal 18 tadi, ayat 21 tadi, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Saya percaya kalau kita sudah hidup tulus, hidup benar, kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita akan meminta sesuatu yang memang benar. Amin. Amin.
Tidak mungkin kita minta sesuatu, saudaraku, yang tidak benar. Dan tujuan daripada apa yang kita minta pasti satu, mungkin untuk kita dan juga berguna buat orang. Kalau permintaan kita merugikan orang lain, tidak mungkin Tuhan kabulkan. Ya kan? Saudara misalnya ribut marah sama orang dan sebagainya, saudara disakiti, saudara misalnya dijolimi, saudara merasa terjolimi, saudara misalnya dirugikan, saudara dijatuhkan orang saking marahnya, saudara dibilang berdoa saja untuk dia, saudara berdoa, Tuhan lihat dia. Tuhan lihat dia, Tuhan hukum dia, ya Tuhan tidak mau seperti itu. Bahkan Tuhan bilang ampunilah. Amin. Amin. Kalau soal penghukuman dengan orang tersebut itu urusan Tuhan. Siapa tahu dengan peristiwa tersebut Tuhan bekerja justru. Saudara, kita berdoa Tuhan ampuni. Yesus saja bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Apakah orang-orang itu tidak tahu apa yang dia perbuat? Tahu kan? Tahu kan? Tapi mata rohani mereka jadi buta, tertutup. Iman mereka itu bukan orang-orang lain yang menyalibkan Yesus itu. Memang betul yang menyiksa dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu para prajurit orang-orang Romawi yang tidak menyembah Allah, yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi yang menyalibkan mereka itu siapa? Salibkan dia, salibkan dia. Siapa itu? Umatnya. Amin. Siapa itu yang berteriak-teriak? Pendeta-pendeta, pelayan-pelayan, majelis-majelis gereja. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang terus setiap minggu beribadah. Saudara, nggak tahu tapi dibutakan. Kenapa? Karena sering, saudaraku, kita menyimpan kepahitan. Sehingga ketika kita menyimpan kepahitan, apapun yang kita lihat dari seseorang, pasti kita cari itu yang jeleknya aja. Saudara cobalah, kalau saudara ditanya seseorang, bagaimana menurutmu dengan si A? Jangan suka-suka yang jeleknya dulu, saudara. Lebih baik saudara mengutarakan yang kebaikan daripada orang tersebut. Amin. Amin. Siapa si A? Padahal A tersebut, saudaraku, mungkin orangnya suka bohong, suka dengki. Baik dia, rajin dia, memang dia rajin. Dia rajin dia, baik, ramah orangnya. Itu dulu. Jangan si A, oh dia mah suka bohong, dia mah suka dengki, pokoknya suka iri, cemburu banget dan sebagainya yang jelek-jelek. Lalu orang tersebut, bukannya dia rajin sih. Jadi seakan-akan, bukankah dia rajin ibadah, ramah orangnya, memang betul, memang suka nolong orang, tetapi kita hanya mengutamakan kejelekan orang. Kenapa? Ada akar pahit. Mungkin akar pahitnya bukan buat orang tersebut, akar pahitnya buat orang yang lain, tapi itu sudah mengkamiri semua hati kita. Karena namanya akar sampai ke atas-atasnya pahit. Daun pepaya itu pahit. Amin. Ya kan? Daun pepaya pahit. Batangnya pahit gak? Akarnya pahit gak? Batangnya pahit. Daunnya pahit gak? Pahit. Buahnya kenapa manis? Seharusnya pahit dong. Buah pepaya kalau udah matang manis gak? Manis kan? Kenapa manis? Kecuali dia masih kecil, masih hijau. Ya kan, mungkin gak ada rasa, tapi tidak sepahit batang dan daunnya. Saudara lihat, buahnya tidak sepahit batang dan daunnya. Masih kecil, pahit gak? Paling rasanya apa? Hambar kan, kecut gak? Buah pepaya yang masih muda, ibu-ibu suka bikin sayur yang masih hijau. Itu pahit? Rasanya? Mungkin gak ada rasa. Ada manisnya sedikit, ya, karena dia masih kecil. Tapi apalagi dia udah kuning. Kenapa buah tidak pahit? Itu sebabnya. Jangan menghakimi orang. Amin. 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 Kalau saya katakan selama orang tersebut masih hidup, selama itu ada kemungkinan, ada pengharapan buat kita untuk dia tetap berbuah manis. Meskipun tadi semuanya pahit. Amin. Amin. Coba pohon tersebut saudara potong langsung sebelum berbuah. Saudara, jangan memandang negatif pada orang. Dan saudara jangan punya pikiran negatif, supaya jangan simpan yang namanya kemarahan.
Jangan simpan yang namanya kekesalan berlarut-larut. Firman Tuhan ini bilang apa? Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai terus berkelanjutan. Udah mau hari baru, masih tetap aja diingat. Amin. Supaya apa? Supaya kebenaran dalam diri kita tetap bisa berbuah. Amin. Meskipun tidak musimnya. Amin. Sehingga kita bisa berdampak, saudaraku. Tuhan kasih tunjuk kepada pohon. Namanya pohon ara. Artinya kebenaran. Tetapi ketika Yesus lapar, seharusnya yang benar itu Yesus lapar, dia harus makan. Dia mau ngambil buah di sana, tidak ada makanan. Berarti tidak ada yang benar di pohon ini. Di pohon tersebut. Memang bukan musim buahnya. Dan kita, saudaraku, secara rohani Tuhan sudah benarkan kita oleh kuasa darahnya. Amin. Amin. Tadinya gak ada yang benar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dari ujung rambut firman Tuhan katakan sampai ke ujung kakinya penuh dengan borok dosa. Alkitab katakan itu. Penuh dengan borok dosa. Kudisannya semua. Orang yang kudis-kudisan, orang yang sakit kusta sampai ke bawah. Orang yang punya borok sampai ke bawah kayak Ayub, saudara. Tapi oleh darah Yesus, oleh Yesus sendiri yang sudah menyerahkan nyawanya, hidupnya, mengampuni kita, saudara. Sehingga dia tidak mengingat lagi, tidak memperhitungkan lagi setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita. Maka kita hidup dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Kata dibenarkan itu bagaimana? Kita percaya Yesus, kita berjalan dalam Yesus, kita belajar firman Tuhan, dan kita mulai mengikuti firman Tuhan. Kita yang tadinya tidak bisa, saudaraku, tidak bisa, Tuhan berikan kemampuan. Kenapa? Ada pembenaran dari Tuhan. Bukan berarti ketika kita berdosa, pada saat hari itu kita berdosa, Tuhan benarkan, oh dosamu benar. Tidak. Tetapi ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, Tuhan angkat, Tuhan lengkapi, sehingga kita bisa menjalani yang namanya kebenaran tersebut. Amin. 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 Ya, itu sebabnya saya saudaraku, paling istilahnya miring telinga pendengar saya ketika orang bilang, kenapa gak ibadah? Aduh, lagi kacau hidup saya. Nantilah ya kalau sudah tenang. Kapan? Di mana ada kebenarannya? Di luar sana. Di dalam Kristus ada pembenaran itu. Saudara mau berusaha bertobat, di luar susah. Ada kiri kanan yang mendukung semua perbuatan dosa. Hidup ini, dunia ini penuh dengan dosa. Tapi kalau saudara datang ke dalam Yesus, Sakeus tahu banget itu. Kalau Sakeus bertobat sendiri tanpa perjumpaan dengan Yesus, mungkin dia bisa berubah hari ini, besok, lusa, dia jujur. Tapi kesana lagi, saudaraku, ada lagi pekerjaan yang dengan pendapatan yang menggiurkan dengan teman-temannya. Ayolah, ayo. Dia tergiur lagi. Dosa lagi, buat lagi. Udah bertobat, dia lakukan lagi. Tanpa perjumpaan dengan Yesus. Tapi dia perlu sekali berjumpa dengan Yesus. Supaya Yesus membenarkan kehidupannya. Amin. Membenarkan langkah-langkahnya menuju proses pertobatan tersebut. Saudaraku, dia kan katakan apa? Katanya, dia bilang apa? Bahwa dia akan memberikan sekian hartanya. Dia akan mengembalikan. Kalau ada orang yang kurugikan, yang pernah kuperas, aku akan kembalikan. Itu gampang gak? Mungkin hampir bangkrut dia, betul gak? Berapa kali lipat dia kembalikan? Mungkin hampir bangkrut. Tapi dia tidak peduli. Dia semua, karena itu dia tahu apa? Semua yang dia punya itu, saudaraku, bukanlah yang menurut dia apa? Berkat yang dari kebenaran. Saya akan kembalikan, gampang gak? Mengaku, waktu kembalikan pasti dia datangi si A. Dia ingat, saya minta maaf. Untuk bicara minta maaf aja gampang gak? Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Saya pernah peras Bapak sampai Bapak gak ada rumahnya lagi. Sampai Bapak terlunta-lunta mungkin. Sudah sampai Bapak ngontrak begini. Padahal Bapak dulu punya rumah, tapi saya tarik rumah Bapak. Saya minta maaf Pak.
Gampang nggak itu? Nggak gampang. Gampang nggak? Nggak gampang. Kita mungkin bisa bilang terima kasih, tapi susah buat kita untuk mengatakan maaf. Tapi hati yang tidak gampang tadi oleh Roh Kudus yang dalam diri kita, dia benarkan kehidupan kita, dia perbaiki, artinya dia benar. Ada yang tidak baik, ada yang tidak benar, dia benarkan sehingga mulut kita bisa berkata minta maaf. Amin. Amin. Tanpa gengsi. Dan belum tentu langsung iya saya maafkan. Ada mungkin orang udah masih maki-maki dia, ya kan? Tapi karena dia terus minta maaf, akhirnya orang tersebut meleleh luluh. Tapi perkataannya mungkin bisa membangkitkan dia punya emosi. Tapi dia tidak. Tuhan sudah benarkan hatinya. Artinya hatinya tidak lagi menyimpan. Artinya tidak lagi, tetap dia bertekun. Lalu dia berikan. Dan orang tersebut akhirnya mengakui lagi. Mendapat pengakuan kembali dari orang lain. Itu susah, saudaraku. Tapi kebenaran yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, saudaraku, akan terus membuat kita bertahan. Itu sebabnya, saudaraku, kita hidup di dalam Tuhan. Pegang seperti pokok anggur yang terus melekat, ya, ranting-rantingnya melekat supaya berbuah. Begitu juga kita harus tetap melekat kepada pokok anggur tersebut supaya tetap berbuah. Amin. Supaya tetap berbuah. Pokok anggur tersebut dikatakan ranting-ranting yang berbuah banyak itu akan berbuah kalau rantingnya melekat kepada pokoknya. Amin. Anggur itu artinya sukacita. Anggur itu artinya damai, sukacita. Yang ada dalam diri kita, sukacita yang ada pada kita. Bukan sukacita artinya kita berhora-hora, bersorak-sorak, tidak istilahnya. Tetapi kita bisa menanggung segala sesuatu. Dengan hati yang tulus, itu sukacita. Kita bisa tersenyum di tengah-tengah penderitaan yang ada. Itu sukacita, tersenyum dengan baik. Maka itu yang akan membuat kita terus berbuah. Amin. Amin. Kebenaran yang Tuhan taruh, saudaraku, kita tetap pegang, maka sukacita Allah akan memampukan kita untuk terus berbuah. Hidup berdampak, hidup berguna. Amin. Amin. Jadi bukan mut-mutan, bukan musim-musiman, bukan karena Natal, bukan karena Paskah, bukan karena mungkin datang ke Tuhan bertobat sebentar, kumat sebentar, tidak. Tapi miliki kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri, saudaraku. Allah sangat mengasihi saudara. Ada tantangan, rintangan yang saudara hadapi ketika saudara ingin berubah. Ada tantangan, rintangan yang saudara hadapi. Ada masalah yang saudara hadapi ketika saudara ingin menjalankan kebenaran Tuhan. Tetapi ada kekuatan Allah yang engkau dapat dari Tuhan, saudaraku, yang akan membuat kebenaran Tuhan di dalam diri kita akan terus dinyatakan, terus kelihatan. Karena apa? Kita punya hati yang damai dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Yesus. Hanya kekuatan ini yang dari Yesus saudara bisa mampu untuk hidup tetap benar. Di tengah-tengah dunia yang tidak pernah benar. Di tengah-tengah kemunafikan yang ada di dunia ini. Di tengah-tengah kepalsuan yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan tuntut kita tetap benar, saudaraku. Dan hidup benar itu adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam firman-Nya. Itu sebabnya siapkan terus hatimu. Imanmu kuatkan. Teguhkan hatimu dan buang semua yang tidak baik dari dalam diri kita. Buang semua kepahitan. Buang semua kemarahan. Buang semua kedengkian dan sebagainya. Minta kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Maka dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah saudara dengarkan ini. Ketika engkau lemah pun dia tidak akan pernah tinggalkan. Amin. Berseru
terus berseru, amin. Berharap dalam Yesus. Sekali lagi, katakan bahwa kekuatan dari Yesus yang ada padamu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, 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 amin. Ajaib Kau Tuhan, sanggup, amin, amin. Dalam tanganku seluruh hidup, selamanya. Ajaib Kau Tuhan, amin. Dalam tanganku seluruh hidupku, saudaraku, ada keajaiban dan kuasa Tuhan ketika ketidakmungkinan Sakeus bisa terobos semua halangan-halangan yang membuat dia untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi kerinduan hatinya, ketekunannya, saudaraku, kegigihannya, perjuangan saudara membuat keajaiban, sehingga yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kesabaran dan terus bertekun dan hidup benar bagi Abraham. Di tengah-tengah ketidakmungkinan buat Sarah untuk memiliki keturunan karena dia mandul. Tetapi ada keajaiban, ada kuasa Tuhan melihat terus iman daripada Abraham. Ketekunan imannya, tantangan yang dia hadapi, dia pernah mengalami hal jalan yang salah untuk mendapatkan doanya. Dia hampiri budaknya, dia punya Ismail, tapi bukan itu maunya Tuhan. Tuhan tidak mau keturunan dari seorang budak, tapi Tuhan mau keturunan dari seorang perempuan yang merdeka. Tuhan mau saudara mendapatkan berkat yang merdeka, berkat yang bebas saudara nikmati di dalam Kristus. Hal-hal yang tidak akan membuat saudara tertuduh dan sebagainya, Tuhan mau dan Tuhan berikan itu bagi saudara. Asal saudara terus berpegang kepada Tuhan, dan Tuhan akan buat kekuatan itu ada dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajaib
Biarlah kebenaran itu terus yang ada pada kami mampu tunjukkan dan kami mampu lakoni dimanapun kami berada dalam situasi apapun. Agar kami boleh mendapatkan sukacita dan kekuatan itu. Sehingga oleh sukacita kekuatan tersebut daripada Engkau, kuasa-Mu bekerja dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hidup kami pun menjadi berkat di tengah setiap orang. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk teguh, tekun dan sabar di dalam iman kami, dalam menjalani hari-hari kami. Dan sebentar anak-anak-Mu akan mempersembahkan persembahan-persembahan mereka. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan berkenan atasnya. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan membawa setiap persembahan kami yang layak bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelah kanan saya dulu yang maju ke depan. Allah Yesus namanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan waktu jemaat yang dibawakan oleh majelis gereja dan kasih Kristus yang undang Bapak Andreas Wisman menyampaikan.
Haleluya. Puji Tuhan buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Sudah kita akan menaikkan batas pekan kita. Adapun yang pertama, hari Jumat tanggal 25 Februari jam 7 malam ada doa pelayan-pelayan dan jemaat GPD Sakinah yang akan dilayani oleh Bapak Simon Padede. Untuk ibadah sekolah minggu yang akan datang tanggal 27 Februari jam 8 akan dilayani WL Gesia Nanggolan dan firman Tuhan Ibu Nova untuk kelas Immanuel dan Ibu Rina kelas Haleluya dengan pengawas Indah dan Samuel. Untuk ibadah pemuda dan remaja Sabtu tanggal 26 Februari jam 7 malam di gereja akan dilayani WL Saudara Niki, singernya Indah dan Yafet, musik Robi Abed Misael, penerima tamu Valen Multimedia Yoel, kolektornya Ruben dan pembicaranya Bapak Aga Nugraha. Di batas saudara ada yang melayani untuk ibadah raya minggu depan tanggal 27 Februari. Bisa diperhatikan lagi siapa ada yang melayani dan dipersiapkan dengan latihan di hari Jumat sehabis doa. Untuk diakonia bagi seluruh jemaat yang sudah terdaftar, yaitu persembahannya sebesar 20.000 per keluarga per bulan, bisa disampaikan kepada Bapak Limukian atau dimasukkan di kotak diakonia yang akan dibantu. Berita duka cita pertama keluarga Pinori atau Bapak Maksi ya, kakak terkasihnya sudah dipanggil Tuhan. Yang kedua, selamat keluarga Simanjuntak Ibu Masri atas pernikahan putranya Saudara Gilbert yang sudah dilaksanakan kemarin di gereja di Cikarang. Yang selanjutnya Mubes tanggal 28 Februari hari Senin jam 4 sampai selesai. Itu setelah dilaksanakan rapat majelis ya di gereja dengan Ibu Gembala tadi malam di gereja. Selanjutnya ada undangan bagi gembala sidang majelis dan jemaat GPD, yaitu Bapak majelis kita Bapak Dasyanto dengan Ibu Ika Hartati untuk pemberkatan nikahnya jam 9 bertempat di Aquarius Pool lantai 2 Carlita Hotel Tegal, Jawa Tengah, yang dilaksanakan Sabtu tanggal 5 Maret 2022, yang mana resepsinya akan diadakan jam 12 sampai jam 3 sore bertempat di hotel tersebut. Jadi mengundang seluruh jemaat GPD Sakinah mewakili semua undangannya. Kiranya biar mempelai tersebut berbahagia. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, saudara yang kekasih ya. Kita sudah dengarkan pengumuman. Jadi musyawarah besar GPDI Sakinah untuk kepengurusan baru ya, untuk periode baru akan dilakukan, tadi saya ulangi lagi, pada hari Senin tanggal 28 Februari ya tahun 2022 jam 4 sore ya, jam 4 sore sampai dengan selesai. Terkait dengan hal tersebut, semua bidang, semua wadah, apakah itu biro-biro, akan membuat laporan ya, laporan kegiatan dan laporan keuangan apabila ada keuangan di dalam biro tersebut ya.
Laporan diketik, jadi tidak ditulis. Belajar membuat laporan dengan baik. Laporan kegiatan di periode ini ya. Misalnya laporan kegiatan di wadah, misalnya di rayon 1, rayon 2, rayon 3. Laporan kegiatan bagi wadah misalnya sekolah minggu, pemuda, remaja, ya pria, wanita. Ya walaupun dalam 2 tahun ini kita hampir vakum untuk wadah-wadah ini karena kondisi pandemi yang ada ya. Tapi tetap saudara buat laporan ya bagi semua koordinator-koordinator atau ketua-ketua bidang atau wadah-wadah yang ada di Sekinah. Puji Tuhan ya. Itu pengumumannya untuk musyawarah besar kita, dan kita berdoa untuk kepengurusan yang baru ya. Saya katakan kemarin di rapat majelis tidak banyak perubahan yang terjadi untuk personil, hanya penambahan mungkin untuk pengkaderan bagi tenaga-tenaga, bagi jemaat yang masih muda-muda ya, pengkaderan akan dilakukan juga. Jadi berarti tidak banyak perubahan karena untuk susunan karena kondisi pandemi yang 2 tahun ini ya. Jadi biar lebih berkarya lagi nanti ya. Yang 2 tahun yang lalu itu membuat kita susah bergerak, lebih banyak lagi ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat ya. Dan terkait dengan pernikahan daripada saudara Gilbert, anak daripada Ibu Masri Matanari, memang menikahnya tidak di sini tetapi di gereja daripada mempelai wanita di Cikarang ya, tidak masalah. Saudara kami kemarin hadir. Tetapi keluarga ini Bu Masri titip pesan mengundang jemaat untuk acara syukur, ucapan syukur ya. Ucapan syukur pada hari Sabtu ya, ucapan syukur atau resepsinya di gereja ini pada hari Sabtu tanggal 26 ya, jam 3 dimulai ya, sore Sabtu jam 3 dimulai ya. Jadi saudara bisa datang pada saat tersebut untuk menyampaikan selamat bagi kedua mempelai. Kedua mempelai sendiri saudaraku tetap tinggal di Asam ini. Mereka sudah langsung kontrak rumah dan tetap berjemaat di sini nanti ya, mengikut dengan Gilbert ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati, tetaplah kuat ya, dan tetap semangat. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri ya. Dan bagi saudara yang akan mengikuti atau akan pergi ke tempat Pak Dasyanto, pernikahan daripada Pak Dasyanto di Tegal ya, silakan saudaraku ya. Sekejap siapa tahu ada yang mau konvoy. Puji Tuhan ya. Tapi tanggal 5 Maret ya, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapamu di surga, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu, kekuatan sukacita penghiburan Roh Kudus, dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu, sampai ketika Yesus datang kedua kali kelak. Dia mentapati iman di dalam engkau dan kita semua bersama-sama dia di dalam sorga yang mulia, yaitu kehidupan yang kekal.
Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerimanya katakan amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.